Geger, peramal ini meramalkan Jokowi akan segera meninggal. Benarkah? Ini adalah salah satu judul thumbnail di dalam channel YouTube Rakyat Menilai. Jadi ada satu channel YouTube yang namanya Rakyat Menilai membuat satu konten video yang berjudul Benarkah peramal ini ramalkan Jokowi akan meninggal? Nah, sebenarnya di dalam channel YouTube itu bukan hanya satu channel ini saja yang membahas tentang masalah Jokowi. Ramai sekali channel-channel YouTube yang membahas Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, yang kemarin baru merayakan ulang tahun yang ke-64. Jadi Pak Jokowi saat ini berusia 64 tahun. Nah, ketika berulang tahun ke-64 tahun, kan wajah Pak Jokowi disorot di mana-mana. Sejumlah warga berdatangan ke rumahnya, di rumahnya Pak Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Jadi kecamatannya Banjarsari, kemudian di Solo ya, Jawa Tengah. Warga berdatangan mendoakan Jokowi cepat sembuh. Nah, ada kata-kata warga mendoakan Jokowi cepat sembuh ini sehingga banyak sekali netizen yang berkomentar macam-macam. Yang namanya netizen itu kepalanya beda-beda. Isi kepalanya berbeda-beda, ada yang pro Pak Jokowi, ada yang tidak pro Pak Jokowi. Jadi pro kontra itu biasa. Inilah manusia hidup di dunia. Tetapi kita perlu muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah, introspeksi diri, kita bertobat bareng-bareng. Tetapi anehnya, seluruh pendukung Jokowi ini mayoritas nggak mau kalau diajak tobat. Ini kan manusia-manusia sombong. Wong kita setiap hari bertobat, setiap kita selesai sholat dulu kita tobat. Jadi tobat itu di mana-mana. Yang namanya tobat itu harus menyesali segala perbuatan dosa kita. Kemudian yang kedua, segera meninggalkan perbuatan maksiatnya. Ya, harus menyesal, harus segera meninggalkan perbuatan maksiatnya. Kemudian yang ketiga, harus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang keempat, jika dosa kita ada sangkut pautnya dengan manusia atau dengan harta manusia, maka segera kembalikan harta itu kepada yang berhak menerimanya. Nah, aneh setiap saya membuat konten video tentang Pak Jokowi, mari kita bertobat bareng-bareng. Itu rata-rata para pendukung Jokowi ini sombong-sombong melebihi iblis, nggak mau bertobat. Bahkan saya dituduh, Anda aja yang bertobat. Loh, kami sudah bertobat, setiap saat kami bertobat. Setiap saat. Nah, manusia-manusia yang tidak mau bertobat itulah yang kasihan. Kasihan sebenarnya. Ya, kita kan tugas kita hanya menyampaikan. Masalah mau dan tidak mau ya terserah wong kita ini. Sebelum kita meninggal, kita selalu berusaha untuk mengajak bertaubat kepada Allah. Karena manusia yang baik itu adalah bukan manusia yang tidak pernah punya dosa, bukan. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari dosa dan kesalahannya, kemudian mau bertaubat, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan manusia yang paling jahat adalah manusia yang sudah merasa suci, paling benar, tidak punya salah sehingga tidak mau bertaubat kepada Allah. Apalagi kalau manusianya itu sudah jahat, penjahat, suka bohong, dusta di mana-mana, ya, diajak taat sulit, tapi merasa suci, diajak tobat gak mau. Inilah manusia yang paling jahat. Dia sudah jahat, berbuat bejat, maksiat, tetapi malah merasa suci. Diajak bertobat gak mau. Ini Masya Allah sulit di Indonesia ini. Nah, karena kita ini ingin membangun Indonesia bareng-bareng, maka ya biasalah ada pro dan kontra. Karena manusia itu pikirannya beda-beda. Ya, kami tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa mengajak bertaubat bareng-bareng. Bertaubat bareng-bareng.
Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa menyadari dosa dan kesalahannya, kemudian bertobat. Tapi ingat, syarat taubat itu harus menyesal. Menyesal yang kedua harus meninggalkan perbuatan maksiatnya. Ada orang yang sudah meninggalkan perbuatan maksiatnya tapi nggak menyesal. Mengapa perbuatan maksiatnya sudah ditinggalkan? Ya karena kebetulan dia sudah nggak menjabat sebagai penguasa lagi, sehingga nggak bisa berbuat semena-mena, nggak sewenang-wenang. Dia sudah nggak berbuat maksiat lagi, nggak mendolimi orang, tetapi dia nggak pernah menyesal. Ini namanya nggak taubat. Ada orang yang sudah nggak main judi lagi, nggak minum lagi, nggak main perempuan lagi, tapi dia nggak menyesal karena dia sakit-sakitan misalnya, tapi nggak menyesal. Itu bukan taubat. Jadi syaratnya taubat itu harus menyesal bahwa apa yang pernah dia lakukan selama ini adalah dosa besar, maka kita harus menyesal dan segera meninggalkan perbuatan maksiat itu. Nah, jika dia sudah meninggalkan perbuatan maksiatnya tapi nggak menyesal, itu namanya tidak taubat. Ada orang yang bertobat menyesal tapi nggak segera meninggalkan perbuatan maksiatnya karena dia masih menjabat sebagai penguasa. Misalnya, saya menyesal ini sebenarnya korupsi dosa, tapi saya belum bisa meninggalkan perbuatan maksiatnya, itu juga nggak taubat. Jadi taubat itu harus menyesal, harus meninggalkan perbuatan maksiatnya, berjanji tidak akan mengulang. Dan kalau berkaitan dengan hak-hak manusia atau harta manusia yang lain, maka hendaklah segera dikembalikan. Dikembalikan, jangan taubat ya Allah saya taubat, saya telah menggarong harta rakyat, saya korupsi, saya taubat. Tapi artinya tetap dinikmati saja, nggak mau dikembalikan ke negara, itu ya namanya juga nggak taubat. Jadi taubat itu ya kalau berkaitan dengan harta atau haknya orang lain, maka harta atau haknya orang lain itu harus dikembalikan. Dikembalikan bukan hanya bertobat minta ampun kepada Allah, tetapi nggak mau mengembalikan hartanya, itu juga bukan taubat. Jadi ini ramai channel YouTube yang membahas Jokowi, mulai dari rakyat menilai benarkah peramal ini ramalkan Jokowi akan meninggal. Jawabannya ya iya, setiap manusia itu akan meninggal, nggak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Itu jawabannya ya, pasti termasuk kita, ya kita juga akan meninggal. Kita nggak akan meninggal kapan ya nggak tahu, tapi kita semuanya akan meninggal. Yang kedua, Hersubunopoin, Jokowi batal maju jadi ketum PSI, sakitnya makin parah. Yang ketiga, Tribun Bengkulu, rayakan ulang tahun, wajah Jokowi disorot. Dan banyak sekali lah channel-channel YouTube yang hari ini membahas tentang Pak Jokowi. Oleh sebab itulah ajakan kami hanya satu, yaitu mari kita bertaubat bareng-bareng, menyadari dosa dan kesalahannya masing-masing untuk memperbaiki, membangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.